Tapi warga yang lain tetap terus mencari keberadaan sosok kuyang itu. Sampai-sampai heboh, ya, heboh di berbagai media sosial tentang pencarian kuyang itu. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga di awal tahun 2026 ini kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas nih cerita tentang kuyang di Samarinda. Tentang asal-usulnya kuyang, tentang mitosnya, bahkan kejadian viral yang pernah ada di kota Samarinda. Ya, yang pernah heboh pada tahun 2019. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak cerita aku sampai habis ya. Menurut legenda, kepercayaan soal kuyang ini sudah ada teman-teman sejak zaman Hindu Kaharingan pada abad ke-4 Masehi. Saat masa kejayaan Kerajaan Mulawarman di Kutai Kartanegara yang wilayahnya mencakup sebagian besar Kalimantan Timur, termasuk Samarinda. Konon pada masa itu teman-teman, terjadi konflik antara kerajaan yang menggunakan ilmu mistis. Ya, mereka menggunakan ilmu mistik ke berbagai daerah, membawa serta cerita tentang kepercayaan adanya kuyang ini. Pengaruh budaya lokal tentang kuyang ini sangat beragam, teman-teman. Ya, Samarinda merupakan daerah yang memiliki beragam suku. Entah itu suku Banjar, suku Kutai, suku Bugis, suku Mandar, suku Bima, dan mereka semua memiliki kepercayaan tentang kuyang ini dan memiliki tradisi tersendiri. Cerita tentang kuyang ini juga, teman-teman, dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat lokal tentang makhluk halus dan kekuatan mistis yang seringkali digunakan untuk menjelaskan fenomena yang nggak dapat dijelaskan secara ilmiah pada masa lalu. Selain itu, teman-teman, cerita kuyang juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengatur perilaku masyarakat dan memberikan peringatan tentang pentingnya menjaga moral dan etika. Banyak yang percaya kalau perempuan itu adalah sosok yang memperdalam ilmu hitam, yang melakukan ritual tertentu. Bahkan, dia juga mendapatkan kutukan karena sudah berkhianat. Ya, karena dia melakukan perbuatan dosa, seperti berkhianat sama pasangannya, terus melakukan praktik yang dilarang oleh adat. Selain itu, dipercaya juga awal menjadi kuyang ada perjanjian dengan alam gaib, kayak ingin mendapatkan ilmu sakti, kayak ingin mendapatkan penyuburan suatu lahan, bahkan ingin berumur panjang, terlihat awet muda, dengan syarat harus rutin mengumpulkan darah. Ya, harus ada tumbal darah yang sangat segar. Entah itu darah manusia atau darah binatang. Dan dipercaya, yang menjadi kuyang itu teman-teman bukan perempuan aja, tapi laki-laki juga. Tapi yang sering ketahuan itu ya kuyang berambut panjang. Ya, kuyang perempuan. Nah, dipercaya teman-teman kuyang ini mengincar darah manusia. Seperti darah menstruasi, darah ibu hamil, darah bayi yang baru dilahirkan. Kalau kuyang itu nggak menemukan darah manusia, kuyang itu akan menggantinya dengan menghisap darah hewan seperti sapi, kambing, pokoknya peternakan warga yang menghasilkan yang begitu banyak. Sosok kuyang itu teman-teman memiliki kepala yang terpisah dari tubuh. Pada malam hari atau dari senja hari sebelum maghrib ya, kepalanya itu akan terbuka bersama organ dalam tubuhnya seperti usus, jantung, seperti itu teman-teman. Konon tempat persembunyian kuyang itu adalah rumah tua atau rumah lama yang sudah lama kosong, yang nggak ditempatin lagi, entah di pemukiman, entah di dalam hutan, atau di pinggir hutan, atau di pedalaman desa lah. Bahkan dipercaya juga, kuyang ini juga menjadikan lahan terbuka yang jauh dari manusia gitu, bahkan di balik pohon seperti pohon mangga atau pohon apapun yang sudah tua, yang ada di dekat hutan gitu, itu dijadikan sebagai tempat persembunyian kuyang itu untuk menyimpan badannya. Jadi kalau kedapatan kuyang itu
akan bersembunyi dan badannya itu nggak akan ada yang menemukan. Tapi kalau ada warga yang menemukannya, kuyang itu nggak akan bisa mendapatkan tubuhnya, nggak akan bisa kembali lagi ke tubuhnya itu. Dia akan terus terbang, teman-teman, dan mencari apa yang dia inginkan. Namun kalau sudah siang, dia akan bersembunyi di kegelapan. Sebelum viral, teman-teman, ada warga lokal melihat sosok penampakan kuyang ini. Ada terlihat cahaya aneh yang terbang di atas ketinggian salah satu rumah warga. Dan cahaya itu berkelap-kelip gitu. Bukan seperti lampu ya, enggak. Tapi warnanya itu kadang berubah merah, kadang berubah kuning. Dan cahayanya itu naik turun gitu. Enggak juga mau naik ke ketinggian, enggak juga turun ke daratan. Tapi kayak apa ya, kayak di tengah-tengah gitu loh. Naik, turun, terus mutar-mutar di tempat situ aja. Kayak ada yang diincarnya. Ya, pokoknya cahaya aneh itu. Terbangnya itu tingginya nggak pasti. Bahkan ada salah satu warga lokal melihat ada sosok kuyang yang mengintip di atap rumahnya. Ya, kayak diventilasi gitu loh. Bahkan di atap rumah, dalam rumah gitu ya. Tanpa ada plafonnya. Dia kayak bersembunyi di sela-selanya. Selain itu, warga lokal juga melihat penampakan kuyang terbang di atas pohon mangga. Dan dinyatakan pada saat itu, ada beberapa ibu hamil di sekitar situ, teman-teman. Nah, pada Februari tahun 2017, isu penampakan kuyang ini sangat menggemparkan. Dan pada saat itu, penampakan kuyang itu berada di Teluk Lerong. Namun, peristiwanya itu hanya sebentar aja, hebohnya. Ya, kemudian mereda sendiri. Tak lama kemudian, teman-teman, kejadian viral lagi nih. Kemunculan kuyang itu, tapi bukan kuyang yang sama ya, tapi kemungkinan kuyang yang lain lagi. Dan kejadian viral ini sangat menghebohkan media sosial. Kejadian ini pada bulan Oktober tahun 2019. Pada saat itu teman-teman, kejadiannya di kawasan Slamet Riyadi, Gang 2, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, di Kecamatan Sungai Kunjang. Ada seorang warga ibu-ibu ya, yang bernama Siti, berusia sekitar 60-an. Dia itu mengaku melihat sosok kepala terbang yang berambut panjang dengan mata kepalanya sendiri. Pada saat itu dia melihat sosok itu, matanya itu merah menyala. Dan itu berada di belakang toilet. Dan itu sekitar jam 01.00 atau sekitar jam 1 malam. Sosok itu terbang dan terlihat banget organ dalam tubuhnya seperti usus, jantung. Dan itu pun masih kayak aktif gitu, jantungnya itu kayak berdebar-debar, kayak gimana ya, kayak memompa gitu loh. Dan ususnya juga kayak masih menggeliat-geliat gitu. Nah, itu pun kejadiannya 2 minggu teman-teman sebelum viral ya ke media sosial. Dan kejadian itu terjadi pada awal Oktober tahun 2019. Nah, pada tanggal 6 Oktober tahun 2019, kejadian itu terulang lagi teman-teman. Ada lagi munculnya penampakan kuyang. Penampakan kuyang itu muncul sekitar jam 10 malam dan terekam di CCTV warga. Rekaman CCTV warga itu teman-teman menunjukkan keributan. Awalnya itu terdengar suara orang berteriak kuyang, kuyang seperti itu kan. Terus yang punya rumah ini, yang memiliki CCTV ini, dia pun keluar dan memastikan ada apa sih. Dan ternyata dia pun juga berteriak kuyang-kuyang sambil masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, orang rumah semuanya keluar. Dan para tetangga itu sudah mondar-mandir. Terlihat jelas di dalam CCTV itu, terlihat seperti ada yang terbang juga gitu loh. Orang-orang itu sibuk kesana kemari gitu, menyenteri dan berbagai macam kan. Tapi kuyang itu seperti berlari berlawanan arah. Dan terlihat banget seperti sosok kuyang. Sosok kuyang itu seperti sembunyi gitu loh. Akhirnya teman-teman pada keesokan harinya, hari Senin tanggal 7 Oktober tahun 2019, sekitar jam 12 malam, puluhan bahkan ratusan warga berkumpul teman-teman. Dan mereka mencari sosok kuyang itu. Ada yang bawa senter, ada yang bawa sapu lidi, ada yang bawa wancu atau sendok nasi kayu gitu. Dan dipercaya alat-alat itu adalah untuk pencarian kuyang itu. Dan dipercaya juga kalau kuyang itu sangat takut dengan alat-alat yang mereka bawa. Ada seorang perempuan yang bernama Munah, usianya itu sekitar 40 tahun.
Nah, dikabarkan teman-teman, perempuan itu kesurupan dan menyebut nama seseorang yang dinyatakan atau dicurigai adalah kuyang. Dan tak lama kemudian diredakan tuh. Akhirnya diungsikan tuh yang kesurupan ini. Disadarkan tuh. Akhirnya dia sadar sendiri dan pulih sendiri gitu. Tapi warga yang lain tetap terus mencari keberadaan sosok kuyang itu. Sampai-sampai heboh. Ya, heboh di berbagai media sosial tentang pencarian kuyang itu. Pada saat itu teman-teman, pencarian kuyang itu pun sampai subuh. Namun hasilnya tetap nihil. Namun rekaman CCTV tentang pencarian kuyang itu teman-teman viral dari tanggal 10 Oktober tahun 2019 sampai tanggal 15 Oktober tahun 2019. Banyak banget yang membagikan video rekaman CCTV itu. Walaupun teman-teman belum ada bukti tentang keberadaan kuyang itu. Namun fenomena ini merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat lokal serta fenomena sosial yang menyebar di media sosial. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!